Kita balik lagi. BTW kita kenal udah berapa lama ya? Lama banget kan? 7 tahun guys. Bercanda. Kayaknya baru 2 jam. Iya. Enggak sih. Berapa lama? Kan Setahun. masuk emang boleh bulan apa? September. Tanggal Kita kenal 15. mulai September. Tanggal 15. Oke, September. Kamu paling terakhir Oktober, nggak sih? iya benar. Masuk di circle-nya kita. Circle nih sekarang mainnya nih. Matang bulan. Apa? Enggak, lanjut. Oke. Baru 2 bulan. Apa? Setahun tapi kerasnya kayak 10 tahun gak sih? First impression kalian waktu ngelihat pertama ke aku nih gimana? First impression. First impression. Balu dulu deh. Gimana, Ban? Aku punya loh first impression lucu dia. Gimana? Gimana ya mas? Iya, ya biasa sih mas saya awal itu. Gak gimana gitu maksudnya. First impressionku ke kamu adalah duit segendel dikaretin. Biasanya orang bayar itu pakai kartu kredit atau transfer nih. Gitu. Apa itu? Bano, apa bayarnya pakai apa gitu? Dia dari buka tas nih, seret. Keluarlah kresek hitam. Ceng. Kresek hitam dibuka lagi. Ceng. Uang segedel sambil dikaretin. Ini uangnya. Bayangin, ngitung nih. Duit segendel dikaretin. Mas, orang desa. Wis, titipan orang tua ya, Ban. Itu orang tua ya. Saya petani mas. Terus Merendah. merendah banget, guys. Saya Makin jadi tuh. Kalau di fase first impressionku asik sih ya waktu itu. Kamu sering kan datang ke tempat kayak apa itu? Kak ini gimana? Gitu. Ini siapa? Anak ini so asik banget. Jahat banget, gila. Siapa sih anak ini so asik banget? Gitu kan. Harus dong. Enggak. Kan Dipa yang beradaptasi jadi SKSD. Iya Bener sih. gak sih? oke. Tapi dia Pembelaan. terakhir. Terus kalau si SA tuh kan dia sering tuh ke sini tuh apa diantar jemput sama ibunya gitu. Oh gitu. Iya waktu itu. Oh, iya. Awal banget, Awal belum banget. masuk. Anak meski banget berarti ya. Iya biasa. Iya, biasa. Kan anaknya satu doang ya. Ya anak satu Tunggal, doang. Ibu. Kasihan gitu kan. Cewek lagi gitu. Baru kesini kan. Kayak baru pertama kali ngekos sih gitu kayak mana sih, di mana tempatnya, pengen tahu kayak gimana lingkungannya segala macam. Aman enggak? Waktu di kelas yang paling diem siapa? Wah, gini. Enggak, gini. Tapi gini. Kan awal kelas kan aku sama Bayu nih. Iya. Berdua. Kita 2 bulan. Kita nggak pernah ngomong. Ngobrol cuma. Ngomong tuh cuma kayak dia tanya nih, alumni mana? Nah, Oh iya dah. oh yaudah, udah nih, udah Selesai. istirahat. Kita nggak ngobrol apa-apa. Dia keluar, Mbak tak rokok. Ya, silakan. Keluar nggak? Iya. Tahu nggak sih Mas? Ya itu first impressionku ke kelas ya, ke kelas kalian ya. First impression ini aku kan orangnya nggak bisa ya Mas ya. Kalau di lingkungan baru tuh diem banget tuh nggak bisa. Jadi kayak ini udah pasti nih diem semua nih. Banu diem, si SA juga dua gitu. Aku boleh pinjem buku apa? Buku nggak, soalnya bukuku belum ada. Oh iya ini diem banget ya. Istirahat nih kan. Kok meneng tek mereka. Aku kan udah 1 bulan kan Mas gitu. So, di situ aku kayak langsung di depan Bismillahirrahmanirrahim. Asal kayak kalian dari mana? Dengan perasaan. Bener. Saya kira Banu jawab ternyata, terus SA langsung jawab terus buka masker. Oh ya udah nih, udah bisa. Bang. Aku 2 bulan baru lihat muka. Iya. 2 bulan. Iya, karena aku Pakai masker terus. Iya. Nggak masker terus kan. Di situ Covid masih naik. Masih. Saya sebenarnya bodo amat, saya nggak pakai masker mas. Saya lepas gitu pasti kan. Ya udah. Itu sih. Ini sombong dulu mas. Kan. Sombong. Enggak, soalnya kan Enggak coba aku ya. Penjualan. Enggak, awal tuh kayak aku nih udah kayak Banu nih. Oh, ya udahlah. Terus kayak mau tanya-tanya tuh masih belum kenal kan, masih belum open. masih nunggu kayak mungkin ada siswa baru lagi gitu kan, kayak kok lama siswa barunya kok lama gitu kan. 2 bulan boy, 2 bulan. Iya 2 bulan. Ditungguin nih gue. Siswa baru itu kan berarti aku kan cuma bertiga kan kita. Iya. Iya, berempat awal Berempat. sama si Iya, Amel. benar-benar Amel kan satunya. Iya. Hai Amel, kamu sekarang di mana? Lanjut. Terus pas udah nih, kita udah kayak mulai ngobrol, kita baru kayak tanya-tanya. Terus pas Putra ada ngadain program yang
kerja kelompok yang beda kelas tuh. Nah dari situ tuh aku baru kenal Ini ada ini. Aku juga baru kenalnya sih di situ nggak sih? Iya sih. Nggak, kamu inget gak Nuh? Yang waktu awal-awal tuh, yang paling strict banget, nggak mau pakai bahasa Jawa siapa? Nggak, inget nggak? Siapa? Jadi di situ ceritanya aku sama Banu tuh udah memperlihatkan Jawa kita. Jawa. Karena mau namanya orang kenal baru, itu kan pakai bahasa Indonesia ya Mas Put. Gengsi Mas sombong apa Terus ya? abis itu kita udah Jawaan nih, jadi semakin dekat lah kan, ngobrol gitu kan. Awalnya diem aja, awalnya diem. Kalau belum banget Terus bilang, sih. Bang, asli mana kamu gitu kan? Asli Malang sini gitu nggak salah. Terus Jawa dong, gitu. Terus Malu bisa, banget aku. terus udah pulang Jawa. Medok Mas, cuma medok. Saya ketawa gitu kan. Medok, cuma medok. Terus ngobrol Jawa itu lah. Saya kan 2 bulan kan pakai bahasa Indonesia kan. Saya awal ke Jawa lagi itu agak gimana gitu kan Mas. Nggak enak ya, nggak enak gitu kan. Terus Jawa lagi kan Bang. Jadi dia nggak mau dia. Nggak, aku bilang gini Mas, gitu kan, ternyata kan Banu kemarin bilang ke aku mau ini aja, ngobrol kita pakai bahasa Jawa aja, jadi makin Ya, biar bisa deket, deket gitu kan. akrab. Terus abis itu dia ketawa dong Mas, terus kayak aduh gimana aku tuh nggak bisa, aku tuh kayak masih gimana ya kalau ngomong bahasa Jawa tuh kayak masih, pokoknya itu nggak mau dulu kan awal-awal. Ternyata lama-kelamaan dia yang paling Jawa banget, si SA ternyata. Nggak susah, saya kan di rumah kan Madura nih ya. Tapi Madura nih nggak Madura banget. Aku setiap keluarga itu nggak pernah ada yang pakai bahasa Madura ke aku. Jadi setiap kali ngomong ke aku itu pakai bahasa Indonesia. Nah baru yang ke lain tuh pakai bahasa Madura. Jadi kayak udah kebiasaan bahasa Indonesia. Nah baru tahu Jawa itu pas SMA. Ya campur gitu kan. Jawanya jadi kayak masih kurang, mana yang kromo, mana yang kasar, mana. Jadi takutnya tuh kayak nyeplos banyak-banyak yang kurang baik gitu loh. Bukan yang gimana sih? Berarti ini kamu bisa masa Madura Bisa. tahu atau Tahu. bisa ngobrol? Ngobrol sih agak susah sudah ya. Susah ya? Agak susah karena udah lama nggak pakai, soalnya dari keluarga sendiri kan. Tapi ngelihat kalian itu pertemanan yang sekarang sama yang lama nih, ada nggak yang mirip-mirip sama teman-teman waktu lama gitu? Jujur nih Nggak enggak ada. sih. Maksud Nggak ada sih. Tipe Ya, saya- pertemanannya. Oh ternyata si SI ini mirip sama temanku yang waktu itu. Oh, nggak ada. Berarti emang bener-bener pure baru. Pure baru, Sifat yang sifat baru. baru, Sifat benar. baru. Oh, Personalitinya sifat. baru. Iya. Baru personality yang banget. Baru banget. Baru banget. Kerasa banget saudara. Oh. Itu di sini sih kalau kataku. Di sini. Dari Lah, mulai. kalian pernah sedekat apa sama teman-teman kalian yang lama gitu? Oh kamu masalah deket sih banyak Mas. Cuma karena keadaan ya Mas memaksa untuk bisa. Iya gitu. Makanya sedekatnya itu sedekat apa? Kan dekatnya cowok sama dekatnya cewek kan beda. Kan. Iya nggak sih? Oh sama cewek ya saya. Oh kamu sama cewek? Ya kan kayak gini nih bukan hal baru bagi saya Mas. Oh. Cuman kalau orangnya yang sifatnya kayak gini itu Baru. hal Baru. baru. Gitu. Emang kalau temenmu yang lama itu kayak gimana? Ini temen apa sahabat gitu? Saya tuh nggak bisa mengartikan antara teman sama sahabat Mas. Karena saat diartikan itu emosinya tuh nggak keluar full gitu. Iya. Jadi lebih baik ya Semua teman. semua itu ya yang lebih itu ya dirasakan cukup dirasakan karena kalau misal sama-sama klub kan nanti tanpa dibahasakan pun ya teman Kelihatan saya gitu. Mas. Tapi pernah nggak kalian kayak ngerasa gini? Aku pernah sih ya ngerasain kayak temen itu hanya sekedar ya udah teman gitu. Sedangkan kalau sahabat itu waktu aku dimanapun anaknya ya selalu ada. Nice. Terus kayak aku lagi ngapain anak ini selalu ada. Nice. Nah itu tapi pada satu momen aku ngerasa kayak gitu. Aku nggak dia sahabat nih. Tapi ternyata aku nanya ya, oh iya kan kamu sahabatku lah. Iya tak, aku cuma anggapmu teman. Oh, Nah, gitu. aku pernah loh kalau kayak gitu. Itu menurut saya Mas. Oh. Jadi saya tuh Nice gimana? ya, Saya tuh bener. mencoba untuk menghindari perbincangan itu bukan karena apa. Jadi gini Mas. Misal saya membacakan ke diri saya sendiri ya sama seseorang nih A gitu misal. Saya nganggap dia tuh lebih dalam artian dia teman gitu misal. Udah tuh itu cukup saya. Kalau misal dia nggak mau bisa teman ya nggak masalah, yang penting hubungan tetap bagus gitu. Jadi saya nggak perlu menanyakan ke dia kamu tahu gimana gitu. Iya. Terus gitu deh nanti saya. Tapi kalau cowok emang agak simpelan ya. Iya baik. Ya udah lu teman ya teman, enggak ya enggak. Beda sama cewek sih. Iya. Kalau cewek kayaknya lebih sensitif. Kalau cewek emang kayak gimana? Lebih sensitif sih. Aku juga pernah sih kalau punya sahabat tuh yang ya ada sih dulu tuh kayak ada tiga orang gitu kan. Ya ada misalkan kita lagi berdua doang nih. Nah aku sama A nih berdua aja nih. Satunya nggak diajak, B-nya nggak diajak nih. Dia tuh kan merasa kayak aku udah nggak dianggap nih sama dia, sama mereka gitu. Bukan gitu sih menurutku, kayak Sensitif banget.
Ya mungkin karena cewek ya, jadi mungkin masih kurang itu pas zaman mau SMA awal sih mas, di awal. Jadi kurang kayak untuk ngerti satu sama lain masih kurang kan, jadi kayak oke lah. Gue tiba-tiba sedih lah. Iya, tapi ada nggak sih kayak mau dari kecil gitu ada nggak kalian punya? Yang sampai sekarang itu bener-bener ada. Besar banget. Ada. Masih Bahkan dia bener-bener punya kartu as lah istilahnya. Ada banget. Oke, berarti emang punya ya rata-rata Punya. orang itu pasti punya sih. Punya. Aku percaya. Aku enggak. Ini serius aku enggak punya. Oh ya? Punya Iya. tapi dari SD sih, bukan yang Nggak dari ada. kecil banget. Walaupun Yang dari kecil banget. mungkin aku kayak musiman lah ya. Oh. Kalau di SMP ya udah sama SMP. Iya, nice. Sama yang mulai dari kecil entah itu tetangga atau apa itu enggak ada sama sekali. Kalau dari kecil aku dari SMP sih mas, kalau kecil banget nggak ada sih. Sampai sekarang tuh. Sampai SMP sekarang. sampai sekarang. Walaupun beda sekolah, beda kuliah, beda Tapi masih hubungan. masih. Saya mulai TK ada mas. Sampai hari ini. Iya keren. Sumpah. Iya serius. Aku kayak udah lost kontak banget. Padahal aku teman TK aku itu aku udah lupa, teman SD ku mungkin cuma beberapa orang yang Walaupun udah beda perbincangan, tapi tetap iya kenapa ya? Selalu ada lalu baru itu mas. Yang penting bukan ngobrol masalah apa ya, yang toksik itu sih. Bukan, yang itu selalu ada ketemu lah, maksudnya ketemu perbincangannya gitu kan. Kan ada nih teman yang udah lama ketemu, sekali ketemu kok gini ya, gitu. Ada Kan beda gitu ya. Hanya feel-nya hilang gitu. feel-nya hilang ya. Jadi harus kayak ketemu terus baru feel-nya dapet. Nggak Tapi ada harus. yang lama nggak ketemu tapi masih sefrekuensi. Ada nih saya teman 1 tahun nggak ketemu mas, 1 tahun nggak kontek-kontekan sama sekali. Setelah ketemu gini di kopian gitu, ada satu hal gitu, saya kan harus ngomong sama dia, kita sama-sama ketawa gitu loh. Iya. Satu Nyambung frekuensi. jadi nggak sih? Bisa nyambung nggak? Bener belum ngomong sama sekali, baru ketemu terus gini, terus ada hal gitu, terus ketawa gitu. Itu sih nggak nyambung jadi. Percaya ini sih kan di hidup kita tuh kan orang kan datang dan pergi ya. Yes. Tapi bukan berarti mereka pergi itu mereka nggak punya kesibukan. Istilahnya kayak misal mereka pergi karena emang waktunya di hidup kita emang segitu doang. Tapi bukan berarti dia ngejauh nggak berteman lagi sama kita, kan enggak kan. Toh kita juga pasti ketemu sama orang baru. Ya, Jadi kayak yang penting hubungan kita sama teman lama itu tetap terjalin aja sih. Maksudnya kan sama-sama mengerti gitu kan mas. Kayak Gini, udah punya baru, jadi pasti orang yang ditemui kan pasti yang sering ditemu itu aja gitu kan. Makanya mungkin komunikasi sama yang teman lama udah terputus gitu kan. Tapi kan bukan berarti kalau misalnya kita ketemuan kita nggak saling sapa lagi. Benar. Begini masalahnya kadang itu kan banyak nih orang ini sosok jadi korban gitu loh. Padahal dia sendiri juga meninggalkan gitu Iya, loh. itu maksudku, itu Orang maksudku. orang datang dan pergi nih kan. Cuman dia sendiri juga Iya, makanya kan saling mengerti aja kan. Kita sebenarnya juga meninggalkan loh, Iya. bukan ditinggalkan tapi kita juga meninggalkan. Tapi tanpa sadar gitu. Sosokan terluka. Padahal sebenarnya ya sama-sama aja. Tapi itu nggak berantem yang bener-bener berantem hebat gitu. Oh aku pernah. Nggak hebat sih sebenarnya kayak Sama temen. berantemnya tuh Sampai memutus tali. nggak. Enggak. Aku ada loh, Tetep. tapi gara-gara cewek. Nah aku juga gara-gara cowok. Allah. Jadi tuh ya gimana mas ya? Jadi tuh sahabat aku nih ya si A ini dia tuh menceritakan cowok ini. Oke. Dia itu kan fotografi cowoknya ini. Ya dia ngobrol lah segala macam, dia ceritanya ke aku. Aku tuh nggak tahu, literally aku tuh nggak tahu cowoknya yang mana, anaknya yang seperti apa, walaupun satu generasi ya. Dulu tuh nggak ngerti Kayak namanya ketawa siapa, gitu. karena aku nggak ngerti. Nah pas dia ngasih tahu itu anaknya seperti ini. Oh udah, aku cuma sekali alah ya udah. Nah aku sahabatku sama si cowok ini juga satu osis, satu organisasi. Oke lah pas kita ada acara kita lihatlah nama-nama kepanitiaan itu siapa. Udah aku kayak oh ya udahlah, cuma ala kadarnya aja aku tahu gitu loh. Teman-teman cowok aku belum tahu di situ posisi, jadi kayak ya udah. Pas setelah acara itu kok ya aku tuh dikabarin karena kan si cowok sama sahabatku ini memang deket banget gitu kan. Kok aku tuh dikabarin sama sahabatku ini, Sah kamu tahu nggak gitu. Apa kayak dia kayak merasa sedih banget kan, kayaknya sih dia suka sama cewek lain deh. Aku kayak siapa, kayak kaget gitu kan, shock. Iya Sah, aku kayak udah overthinking, aku yang overthinking di situ posisi. Terus nggak lama 2 hari setelah dia ngobrol ada tuh yang bilang aku, Sah kamu tahu anak ini nggak? Siapa? Kata Bernasi gitu. Kayak tahu deh.
aku kan cuma seliwer doang ya, oh tahu deh kayak suka sama kamu deh gitu. Masa ya, aku aja belum tahu loh gitu, kayak belum tahu loh. Nah dari situ setelah dia tahu, si sahabat aku tahu cewek yang si cowok yang suka siapa, kita berantem batin tau, kita nggak ngomong, kita batin aja berantem. Diem-dieman tapi kayak apa sih kamu? Iya, jadi setengah tahun itu kita walaupun satu lingkungan, satu lingkungan itu kita nggak ngobrol. Ya udah kita biasa aja, tapi kayak batin kita kayak nggak mau ngobrol gitu, nggak mau cerita lagi. Ya, males banget. Nah pas kita mau itu udah dari awal sebelum covid, nah mau covid, awal covid itu sekitar 3 bulanan dia baru ngobrol. Dia bilang lagi ada acara eval buat OSIS, eval lah kan kita, terus segala macam. Nah dia ngobrol tuh, bilang ke aku kan, ini tak tujuin buat kamu ya Sa gitu. Wah aku udah feeling sih kayak iya sih, kayak ya udah monggo diomongin lah gitu kan, lama juga nggak ngobrol lah gitu. Ya sorry banget ya, aku kecewa banget sih gitu kan. Loh maaf ya, aku bukannya gimana, aku karena kita nggak tahu aku gitu, aku juga nggak ngerti gitu. Dan akhirnya kita sama-sama kayak oke lah, kita sama-sama mengikhlaskan itu. Tapi itu sempat baikan kan? Sampai sekarang baikan tetap. Baikan. Tetap. Sama sekali enggak. Oh ya? Enggak. Benar-benar putus. Iya, benar-benar putus. Dan malah setelah kita nggak ketemu 3 tahun, ada satu momen kita dipertemukan sebelahan. Terus gimana? Kayak orang asing. Ya, lu siapa, ya? gue siapa kayak gitu. Ya mau gimana lagi gitu. Dan endingnya dia nggak sama cewek yang gue kenal itu juga. Ya itu loh yang sedih di situ. Saya nggak pernah kayak gitu sih. Tapi nggak sempet berantem, nggak pernah emang. Nah itu kalau berantem masalah cewek atau berantem masalah cowok itu kan gimana ya, yang namanya cinta itu kan suruh milih aja gitu mas. Itu perasaan sendiri nggak sih? Suruh milih aja. Sih, benar-benar. Jadi Terus terserah orang sih. Perasaanku, urusanku. Saya punya teman padahal dia dulu sering ke rumah, tidur di rumah, makan di rumah gitu kan, udah biasa lah nyantai gitu. Karena satu cewek, ya Hancur persahabatan. Hancur semua itu. Gak pernah sekarang. Perasaan itu loh sebenarnya mas ya, kalau Padahal sekarang ceweknya udah lama ditinggalin, sama-sama udah tupasin gitu. Tapi menurut kalian emang agak nyelentang. Aku mau tanya pendapat kalian deh. Okay. Menurut kalian kalau misal tuh kayak kasus-kasus kalian nih kan, satu kalian berteman terus suka sama orang yang sama, menurut kalian tuh hal yang dibenarkan dengan kalian atasnamakan ya kan cinta nggak ada yang tahu. Menurut aku ya, kalau aku pribadi sih kayak ya udah sih, ini perasaanku nih, udah aku cukup kayak kalau misalkan nih mereka ada lagi temanku yang suka sama satu cowok itu, ya udah misalkan mereka emang deket dari awal, ya udah aku kayak cukup menyampaikan aja, sisanya ya lost feelings nggak sih, langsung kayak kalau misal ternyata temanku suka gitu kan mas kayak iya langsung kayak wes kamu mundur mending mundur aja daripada benar. lebih baik mundur sih. Walaupun gini loh, sebenarnya apa nggak pernah punya dendam sama temanku kan, ya biasa lah kayak gitu, namanya perasaan kan yang tahu gitu kan. Cuman kan ya kita harus bersikap dewasa gitu loh. Kalau aku sih nggak ada masalah. Kalau misalnya temanku menjauh ya itu iya benar. Cuman gini ya, aku heran masalah itu kan nggak sempet berantem gitu kan, ya cuma sampai satu apa ya, ambek-ambekan belakang gitu lah mas. Kalau masalah kayak berkelahi, pukul-pukulan sampai berdarah gitu, itu sampai sekarang yang dari temen banyak mas saya itu. Dan itu temen emang bener temen gitu loh. Padahal dulu itu kayak gitu loh. Saya memukul, ya berantem serius. Itu berantem dulu baru deket, apa deket dulu baru berantem? Ada yang berantem dulu baru deket, ada yang deket dulu berantem terus bisa terus temenan lagi baik gitu. Nah, itu teman-teman saya kalau cerita gitu, misal pas kumpul bareng gitu, saya tuh agak malu gitu sih. Malunya karena itulah yang dulu gitu. Jadi yang dulu pernah berantem itu lupain. Walaupun semuanya sudah sama nerima gitu. Dan tidur di rumah pun nggak masalah. Itu tetap kayak temen gitu, biasa gitu. Kayak biasa Gitu sih. aja. Kayak kemarin sama-sama BC kan berantem nih. Sama orang gitu kan. Iya. Tapi nyatanya tetap temenan gitu loh. Kalau menurut cerita Mas Putrian tadi berarti Mas Putrian tipe orang yang kalau misalnya punya masalah sama teman gimana sih Mas? Masa langsung kayak Mas sudahi gitu, kayak nggak mau di kemudian hari langsung berteman lagi, nggak ada kesempatan untuk itu? Kalau dari segi akunya lihat dulu sih, karena Orangnya. aku kalau ke temen itu kalau udah percaya ya udah percaya. Bener-bener percaya ya. Gitu. Nice. Nah, ketika
hal yang membuat aku agak kritis sehingga apaan sih kayak gitu. Itu kan waktu dengerin dulu aku, kalau emang aku salah, aku pasti minta maaf gitu loh. Kalau aku yang salah, kalau aku yang bener, ya udah kamu percaya apa enggak kayak gitu. Masalahnya dia lebih percaya dengan lingkungan sekitarnya, dengan omongan sekitarnya, sehingga jadi kamu nggak percaya aku gitu. Ya ngapain aku harus terlalu ngotot buat bikin kamu percaya kayak gitu loh. Kayak ya udah lu percaya aku, ya udah nggak percaya ya udah gitu loh. Kalau ya udah gitu, dan dia memulai apa kamu teman apa, ya udah kamu menjauh, aku akan semakin menjauh gitu. Aku bukan tipe yang akan sangat berusaha banget, ini lo percayain aku yang capek gitu. Iya benar. Kalau misal nanti kamu tahu kebenarannya, ya udah gitu. Kamu mau balik lagi, aku welcome, tapi aku nggak akan yang seperti dulu. Iya. Kayak gitu. Soalnya buat percaya ke orang lagi itu susah. Nah, benar. Trust issue ya Mas Putra jadi. Kayak sering kena trust issue gitu. Aku sih Mas paling sering kayaknya, ya Allah. Tuh semuanya dipercaya makanya kena trust issue. Cuman kalau dia yang terlalu kekeh sama pendapatnya gitu kayak kamu salah, ya udah tak terima salah kayak gitu. Ya udah selesai kayak gitu. Ya udah aku cuma ngaku salah. Kalau kamu nilai aku salah, ya udah aku salah gitu. Walaupun aku di lingkungan itu benar, ya udah gitu. Kamu yang kehilangan satu teman juga nggak akan membuang banyak teman. Iya, benar. Makanya dari situ kayak yang sahabat ini nggak deket banget gitu. Kayak masih apalah gitu. Soalnya kan sering kan orang ngomong malah bahaya, musuh terbesarmu adalah sahabatmu. Kadang-kadang mikirnya kayak gitu. Cuma ya kita balik lagi sih, nggak semua sahabat juga kayak gitu. Iya benar. Tadi yang masih ngerti, ya memang kita pasti berantem, tapi yang namanya sahabat pasti masih banyak ngebelain kita kok di luar sana. Tapi di dunia ini juga sebenarnya nggak ada yang benar-benar bisa kita percaya 100%. Iya. Bahkan orang-orang terdekat pun. Siapapun. Ketujuh ke aku nggak sih? Iya sih, orang-orang terdekat itu emang menujunya ke Mas Putra sih sebenarnya Mas. Ini juga di depan saya, samping saya ini juga orang-orang terdekat. Kayak nggak ada emang bisa dipercaya 100%. Emang nggak ada emang sebenarnya, cuma diri sendiri sebenarnya. Iya. Nggak apa-apa, aku nggak percaya sama diriku sendiri kok, santai. Dia aja nggak percaya sama diri dark sendiri. jokes banget. Lagi orang lain ya. Sendiri kok, orang lain mau percaya santai. Iya, santai. Tenang aja, santai. Benar. Gitu. Iya sih, kita udah lama deket ya, guys. Abis ini kan dari kita semua kan akan pisah nih. Ya besok pulang. Iya. Besok pulang ya? Pulang ya? Pulang ya? Dan kita kan semuanya akan beda pulau. Oke. Ada yang di Jawa, ada yang di Kalimantan, ada yang di Iya banget. Sulawesi, ya nggak sih? Iya Kayak tanpa banget, sadar iya tuh banget. kita mencarinya tuh bukan beda kota lagi gitu loh, tapi ya udah beda pulau kayak gitu kayak. WIB, WITA. Iya loh, kita bahkan beda waktu semuanya kayak gitu. Terus kira-kira ada nggak sih pesen buat SA atau Bandung My God. sama ke Mas Putra? Boleh nangis nggak aku? Iya boleh sih silakan. Ya, mau melo. Ini ada lagu Mas, Aku lagunya nangis. RR, judulnya Antara Aku, Kamu dan Samudra. Kita nggak bisa sama Samudra. Nah sedangkan apa ya, kita tuh kenalnya juga barusan, kita bukan yang kenal sekian tahun hingga tahu depan belakangnya kita, dalamnya kita, luarnya, tapi pastilah ada momen kayak gitu. Dan memang kita nggak tahu ya, mungkin sekarang kita dekat, tapi oke, nanti kita akan ketemu, kita akan gini lagi nih, dan maybe itu nggak akan ada lagi. Iya, kita nggak ada yang tahu. Dan sebenarnya kapan lagi mau Iya sih, coba benar. Pasal saya sih percaya bahwa sulit, bukan nggak mungkin, tapi sulit. Susah dapet Kalau titik misal saya temunya. sama Dipong doang atau saya sama Esra doang itu masih bisa, tapi kalau Iya. beberapa kepala Susah. Enggak ah. Bisa aja. Bisa sulit. Apa yang tidak mungkin? Bisa tapi sulit. Enggak. Coba apa? Kamu ada pesan sesuatu yang ingin benar-benar kamu sampaikan nggak dalam momen ini? Wow, saya akan mendengarkan yang Masih baik-baik hari ini. Enggak sih. Kalau aku sih Abstrak ya? Abstrak ya. Abstrak. Tapi pesanku buat SA Banu dan Mas Putra, yang pertama sehat-sehat terus ya kalian. Mau satu-satu juga boleh. Iya. Aduh. Iya nggak apa-apa. Sebenarnya banyak banget yang mau disampaikan kayak melihat jauh. Apalagi kita ketemu walaupun cuma 1 tahun, tapi karena mungkin 24/7 pagi siang sore malam, jadi kita makan di sini. Kita lama banget. PJ ini kayak kita tempat tinggal. Iya sih benar, rumah kedua banget. Iya, rumah pertama. Oh, rumah pertama untuk tahun 2022. 2021. Sampai tentor-tentor pun jujur ya, kayak kalian nggak bosen di sini? Enggak, kita nggak bosen karena kepaksa udah Udah nggak ada lagi tempat. nggak ada lagi tempat untuk kita
Kalau buat Mas Putra dulu deh. Oke. Ya buat Mas Putra makasih banyak ya Mas, setahun ini kayak Dipa ngerasa banget kayak punya kakak, walaupun Mas Putra sama Dipa nggak ada hubungan darah tapi kayak Dipa punya chemistry sama Mas Putra, nggak sebagai kakak adik ya Mas. Makasih banyak udah bantuin Dipa segalanya wis, pokoknya tentang kalau misalnya dia lagi overthinking atau apa, Dipa kan suka nggak jelas gitu ya. Dipa minta maaf Mas kalau punya salah. Mas Putra sehat-sehat. Aduh ya Allah, nangis aku banget. Pokoknya makasih banyak Pes untuk Mas Putra dan semuanya, tentor-tentor staff BIC lu. Kok jadi tuh deh. Semoga Mas kalau nikah undang-undang. Iya sih. Kayaknya saya pulang udah nikah. Enggak sih, udah punya ini sih, ewe-ewe. Aduh. Oke, lanjut ya. Kalau buat SA, SA. Janganlah. Dia kalau sama SA udah sering banget kemarin di talk tentang ini ya, Sa. Kamu selalu sehat-sehat. Kamu jangan usah nekat-nekat. Kalau kemana-mana tuh makannya dijaga, Sa. Gak usah, SA skip aja dulu. Banu, untuk Banu, yoi bro. Yoi. Gimana nih bro? Untuk Banu. Oke. Tetap jadi Banu yang aku kenal. Banu yang sangat-sangat memedulikan teman-temannya, bener-bener memedulikan teman-temannya, nggak mau kelihatan temannya itu lemah di antara yang lain, yang selalu membela sih, bener-bener Banu di kelas PK5B bener-bener kayak kakak banget, itu bener banget, walaupun agak gimana gitu ya, cuma ini jujur loh noh, ini aku jarang jujur loh. Tapi makasih banyak udah jadi kakak buat aku sama SA yang benar-benar kayak ngelindungin dan membela lah istilahnya. Semoga sukses Mas Banu, proud of you karena sudah melewati 2 tahun yang sangat berat ini. Banu apa tuh yang mau kamu sampaikan ke adik-adikmu? Oke. Saya mau apa ya? Untuk siapa dulu ini? Terserah. Untuk SA dulu deh. Oke. Tidak selamanya digital itu membantu, Sa. Kadang kita itu butuh uang kan gitu loh. Walaupun ini agak bau ya. Tapi Cashless ya. Enggak, udah nih. Tenang aja. Aku menyeimbangkan kok antara kiris sama cash ya. Oke. Jadi kayak ada apa ya Mas ya, walaupun tengah-tengah melo nih ada cerita. Aku sama Dipa ke Indomaret. Kita gak bawa duit cash. Untung ada duit Banu tuh. Nih, ntar kita cash. Gitu lah. kita tuh dengan pede kita ambil barang. Udah ambil barang di Indomaret. Sah, kamu bawa cash? Enggak. Kamu bawa cash? Enggak, Sah. Terus bayarnya apa? Pakai kiris bisa nggak? Nggak bisa, Sah. Bisa. Tanya Mbaknya. Nggak bisa, Mbak. Waduh, gimana Mbak? Kita mau keluar. Terus akhirnya dia ngelupus aku kan. Oh, ada Sah, ada tapi cuma ini. Mana itu dia mau minta es krim Mas, uang tuh cuma cukup untuk beli 1 es krim Mas, karena dia bocil ya Mas, dia kan lagi bad mood. Kalau bad mood kan Mbak Dipa minta beliin es krim, ayo beli es krim gini. Sa, uangnya tuh cuma segini, kamu cuma cukup buat 1. Tahu nggak Mas, dia nggak ngomong apa-apa, 2 es krim dipegang sambil memelas. Saya ngomong, Mbak maaf ini kurang 1.500 gimana ya? Berapa kurangnya maksudnya? Ya udahlah 500 pokoknya. Ya udah Mbak nggak apa-apa, bawa aja. Untung cumel. Gini Sa. Pesanku untuk SA apa ya? Sa. Kok harus berkata lewat di luar kayaknya Mas. Oke. Bisa saya gitu Mas. Berat. Buat Diva. Yoi bro. Mikir saya ini. Iya banget. Mikir saya ini. Aduh. Karena gini Mas, saya tuh mikir anak-anak itu ya ini cuma fase menuju fase remaja sih sebenarnya. Kekurangan itu sebenarnya ya harus dilewati dulu gitu loh. Ya jangan tergesa-gesa harus seperti ini, harus seperti itu, banyak tuntutan gitu. Saya khawatir nanti gimana gitu loh. Jadi untuk sementara ini sih baik, mungkin cuma kayak harus kuat sih sebenarnya, banyak bersyukur gitu doang sih.
dalam hal kesedihan anak-anak ini juga ini pesan sih untuk Diva sama SA ya. Dalam hal kesedihan jangan merasa paling terpuruk. Yes. Oke. Itu doang sih. Yang lain itu fase sih sebenarnya. Anak-anak ini udah bagus sebenarnya mas menurut saya. Evaluasi, jadi kayak evaluasi Nggak, aja kita lagi sih. dievaluasi kakak nih. Kakak Ya bukan saya sok gitu bukan sih. Saya juga banyak sih mas. Iya nggak apa-apa mas Itu, Benu itu aja. Gitu doang. Oh. Saya tuh merasa adik paling kecil. Punya mbak dan mas yang selalu bimbing dan enggak kalau ada masalah nih ya. Jujur nih mas ya, saya tuh merasakan, kan saya anak tunggal ya, gak pernah merasakan namanya punya kakak dan punya mas atau mbak, nggak pernah punya. Jadi kayak nggak pernah ngerasain gimana. Di sini nih saya baru tahu rasanya mas dan mbak kalau ada di dalam kehidupan beneran. Kayak oke. Kayak saya tuh ada misalkan lagi melakukan kesalahan nih. Saya tuh dipojokkan, bener pojok tuh mas. Enggak ada yang membela mas, jujur. Tenang. Kadang-kadang ya Diva Tidak, yang bela. tidak ada yang membela di situ. Satu nyolot. Tapi sementingan Apalagi itu. ada kantor mas, kesolot lagi tuh. Saya tambah kayak, oke lah, saya salah. Saya mengakui kesalahan saya. Oke. Tapi apa sih mas? Ya menurut saya tuh kayak mereka tuh kayak benar-benar sayangnya itu tanpa diucapkan, tapi dengan perilaku. Gitu sih kalau saya. Ya kan, Kamu yang malu sih. karena jujur ya mas, ada kelas yang sama iri sama kelas kita. Oke. Karena kita kayak kelas kita tuh kayak bener-bener keluarga, kayak bener-bener kakak adik, kayak bener-bener erat banget. Ada apapun itu kita kayak selalu timbal balik gitu loh mas. Ya buat pesan buat Mbak Dipa, Mas Banu aja deh. Iya, enggak kuat. Mas Banu, thank you. Jadi mas walaupun bentar Santai. udah bisa kayak ngasih tahu apapun, maaf ya merepotkan apapun itu. Tetap sukses, pokoknya jangan menyerah. Aku tahu Mas Banu itu kayak bener-bener usahanya kuat banget, keras banget buat dia bisa kuliah tahun ini. Itu kayak amazed banget aku sih. Mas Banu ini kayak bener-bener patokan aku semangat belajar. Gitu. Kalau Mbak Dipa, thank you everything selalu. Karena apa ya, menurutku Mbak Dipa udah tanggap Mbak sendiri sekuat itu walaupun kita nggak saudara. Karena sepercaya itu mamaku sama ayahku sama Mbak Dipa. Kemanapun aku sama Mbak Dipa selalu dibolehkan. Iya sama Dipa gitu kan. Jadi kayak nggak usah berkata-kata sih. Thank you very much. Sedih banget. Kayak apapun dia selalu ada. Saya nggak bisa membahasakan emosi saya ya mas. Saya cuma mau ngomong makasih gitu ke anak-anak gitu kan, SA Diva gitu kan. Ya saya nggak bisa membahasakan itu. Udah itu menurut saya paling abstrak sih kata makasih dan kalian terbaik gitu. Udah. Saya nggak bisa membahasakan. Buat Mas Putra, aduh sorry, thank you udah mau bantu aku bangkit, mau bantu aku belajar, membuat kita disiplin lebih keras. Karena kita memang tipikal orang, jujur aku bersyukur banget dapat Mbak Diva sama Mas Banu satu kelas, karena mereka mau diajak untuk yuk kita berjuang bareng, yuk kita disiplin bareng, yuk gini kita bareng. Mereka mau, aku bersyukur banget. Ada dorongan dari Mas Putra, ada hitung cepat, ada apa segala macam itu. Aku kayak antusias kayak oke buat kita ke depan, selalu berpikir itu. Thank you very much Mas Putra. Maafin ya kalau misalkan aku atau Mbak Diva atau Mas Banu saya mewakilkan tuh kita banyak salah, kurang seperti hati Mas Putra, tuh kita minta maaf. Mbak Diva nih everything. Thank you so much.
nggak bisa dikata-kata. Armel ya. Saya belum ngomong Mas Putra ya. Mas Putra terima kasih. udah diwakilkan ya, udah Pan? wakilkan ya, tolong udah Mas tawakil. Putra, terima kasih karena telah menemani hari-hari keterlaluan saya. Benar sih, benar banget loh Mas. Seru banget lu sama ketawaannya dia. Agak tering sih Mas. Mas, terima kasih untuk Mas Deril yang sering menemani saya. Siap. Sebat Meluapkan Healing ya. healing maksud saya gitu. Healing Dan maksudnya. kopi. Iya, benar. Untuk melegakan jiwa raga gitu kan. Itu sih. Ya sih, soalnya kenapa sih kok kita mengucapkan, karena kita kadang juga nggak punya kan momen kayak gitu. Apalagi kita tadi kan juga membahas teman lama dan teman baru. Bisa jadi sekarang kita teman baru nih. Sekarang habis ini kan kita akan jadi teman lama. Nah kayak gitu. Nah mungkin karena kesibukan masing-masing, akhirnya jarang chatting, jarang ini, dan jarang ketemu. Kali aja habis ini aku sibuk dengan si Putra Junior atau kayak gimana? Nggak tahu ya. Amin ya Allah. Amin. Iya ya kayak gitu. Ayo Ya. kita tunggu undangannya guys. Ya mungkin pesennya Mas apa buat Banu. Kamu sebenarnya udah masuk di tahap dewasa. Terus habis itu pendiammu itu juga kukuh kayak gitu ya. Makanya apa ya? Mulai fokus ke depannya kayak gimana? Mulai ditata ke depannya kayak gimana? Ini Banu sudah fase-fase yang apa ya? Fase mainnya memang udah selesai kayak gitu. Sekarang sudah mulai Banu ini kan habisnya aku jadi dokter, setelahnya bisa aku harus kayak gimana gitu. Di sini kamu sudah mulai masuk fase aku laki-laki, tanggung jawabku apa, ke depannya kayak gimana? Pensiun jadi pang. Iya, bukan pensiun enggak sih, dikurangi. Dikurangi. Pang itu adalah kehidupan. Pang ada jati diri seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Pang adalah bentuk kebebasan ya. Nah, betul sekali. Kata-kata yang paling Setuju sering banget. dikatakan Mas Banu. Semua ini kehidupan sah. Iya. Apapun tuh kehidupan. Apapun itu kehidupannya itu. Itu lah Jadi, bentukku makan saya sebenarnya. ah, Gitu, Mas. soalnya kalau Banu aku tidak terlalu khawatir kalaupun dia di tanah orang. Karena apapun bisa dia temukan asalkan di situ ada sebat. Iya, itu paling number one sih Itu kayaknya bener emang. sih, bener. Bener Pol. Saya kemarin pusing mikir masalah itu Mas. Itu ini gimana nih? Berhenti atau enggak gitu. Aduh gitu. Oh enggak harus dikurangi aja gitu. Nah, kayak gitu sih. Kalau buat SA, oh iya. Iya dia udah mulai beranjak dari masa bojonya ke masa-masa dewasa. Dia ekspresif sekali. Iya, ekspresif sekali ya. Ya habis ini udah lepas dari kakak-kakaknya, mungkin akan ketemu kakak yang baru atau Enggak, sahabat yang baru. jadi dewasa. Oh iya, jadi kakak ya berarti. Jadi kakak ya. Jadi habis kakak. itu. Apa ya? Itu. Menjadi dewasa. Wes. Tangan ya. Iya. Yesusnya belajar lebih giat. Di situ ada cita-cita orang tuanya SA. Itu udah dititipin sama Abi sama Umi buat kedepannya jadi dokter yang amanah. Amin. Kayak gitu ya, amin. Terus buat Diva juga. Dia selalu melo loh. Saya sama Diva ini udah kumpul 2 bulan ya di dom bareng-bareng. Jadi udah tahu kelakuannya dia gimana, tingkah lakunya gimana, dia bare-face saat bangun tidur. Still pretty Mas, still pretty. Nah kayak gitu. Terus jadi pesennya adik selama di tanah perantauan jauh dari kota Malang, yang rajin, yang pinter. Kalau ambis ya udah bisa ambis jadi dokter. Yang keren, lanjutin cita-citanya Abi kayak gitu. Dijaga Abi di sana. Memang adik ditaruh di sana itu buat jaga Abi. Ya udah biar Mas Putra sama Kak Nata yang di Jawa jaga tanah Jawa. Oh iya, amin. Nanti harapannya bertiga ini balik lagi di Malang waktu spesialis. Amin. Amin ya Allah. Nah kalau kayak itu kan jadi teman lama beneran, teman lama yang ketemu lagi. Amin. Jadi itu aja sih pesan, dan mungkin sekalian apa? Ya nggak tahu ya ini entah ini akhir kita ketemu atau kayak gimana kita kan nggak tahu. Cuman terima kasih udah datang ke sini, udah nyempetin waktunya buat kita ngobrol-ngobrol. Ya mungkin lain kali kita bisa ketemu lagi di bicara di BIC Podcast. Sudah memakai jas dokter semua. Amin. Ya udah. Terima kasih udah datang. See you. See you guys. Thank you, Mas. Sukses semuanya.